Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmanugi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022, yaitu untuk P3K guru dan juga untuk P3K non guru yang berkaitan dengan jadwal seleksinya Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang kami dapatkan, yaitu untuk jadwal seleksi CSN di tahun 2022 berdasarkan dari pemaparan Kemenpan RB untuk rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Di sini kita mendapatkan untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaannya Bapak Ibu mengenai tentunya adalah seleksi P3K guru maupun P3K non guru di tahun 2022. Dan untuk lebih jelasnya kita perbesar gambarnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal seleksi yang sudah direncanakan timelinenya oleh Kemenpan RB dan tentunya oleh Panselnas P3K di tahun 2022. Dan kita lihat untuk kegiatan yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengenai untuk penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun 2022, itu jadwalnya Minggu ke-3 Juni 2022 Bapak Ibu. Ini sudah lewat. Kemudian yang kedua yaitu coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah. Nah, ini juga sudah lewat kegiatannya Bapak Ibu, di mana kegiatan coaching klinik ini itu diselenggarakan pada minggu ke-3 Juni sampai dengan minggu kedua bulan Juli 2022 yang lalu Bapak Ibu ya, untuk coaching klinik atau rakor pemenuhan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita lihat untuk kegiatannya adalah pembukaan pengusulan ASN tahun 2022 melalui aplikasi formasi untuk instansi daerah. Nah, ini juga sudah lewat Bapak Ibu kegiatannya, yaitu minggu ke-4 Juni sampai dengan minggu ke-3 Juli 2022, yaitu kalau tidak salah pada tanggal 21 Juli terakhir Bapak Ibu ya, untuk pemenuhan di aplikasi informasi ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah lewat juga, tentunya formasinya itu sudah final ya Bapak Ibu, tinggal menunggu kita pengumuman resmi dari Panselnas tentunya untuk formasi P3K di tahun 2022, baik itu untuk guru maupun untuk P3K non guru. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi di sini kegiatan yang keempat adalah untuk rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022, yaitu Minggu ke-4 Agustus 2022. Rencana timeline kegiatannya Bapak Ibu, karena tentunya untuk naskah soal ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang P3K non guru ya, karena untuk P3K guru sendiri itu hanya pelamar umum yang mengikuti seleksi tes ya, seleksi tes di tahun 2022 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kegiatan yang kelima kita lihat di sini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Nah, ini dijadwalkan Minggu ke-1 September 2022. Artinya ini bulan depan Bapak Ibu itu sudah ada kegiatan mengenai rakor pengadaan ASN tahun 2022 mengenai penyerahan keputusan Menteri ya, keputusan Menpan tentunya tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah mengenai pengadaan CSN di tahun 2022, terkhusus untuk hanya P3K Bapak Ibu ya, baik itu untuk P3K guru, non guru, termasuk itu kesehatan, teknis dan sebagainya Bapak Ibu. Karena di tahun 2022 hanya untuk seleksi P3K. Nah, kemudian yang keenam Bapak Ibu yang tentunya ditunggu-tunggu oleh seluruh pelamar P3K di tahun 2022 adalah pembukaan pendaftaran seleksi CSN. Nah, di sini dijadwalkan kegiatannya Bapak Ibu yaitu Minggu ke-3 dan ke-4 September 2022 Bapak Ibu, yaitu Minggu ke-3 dan Minggu ke-4 ya, untuk di bulan September atau bulan 9 tahun 2022. Dan tentunya ini untuk P3K guru, yaitu semua ya, semua peserta
terkhusus untuk pelamar prioritas itu diwajibkan semua mendaftar di tahun 2022, tentunya nanti melalui portal SSCSN BKN Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan informasi yang kami dapatkan mengenai jadwal seleksi ataupun timeline rencana kegiatan seleksi P3K di tahun 2022, baik itu untuk P3K guru maupun P3K non guru Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengenai alur penyelesaian ataupun penyusunan kebijakannya Bapak Ibu ya, karena ini banyak juga rekan-rekan yang bertanya. Untuk terkait dengan penyusunan kebijakan, kita lihat yang pertama mengenai pemetaan kebutuhan berdasarkan jenis jabatannya Bapak Ibu, yaitu untuk tenaga guru itu tentunya yang menghandle adalah Kemendikbudristek, dimana ini dari tahun 2021 pelaksanaan seleksinya itu langsung dari Kemendikbud, dimana ini untuk kebijakannya ataupun aturan regulasi pengadaannya itu sudah selesai Bapak Ibu ya, dimana untuk aturan ataupun regulasinya itu sudah dikeluarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, ini sudah jelas untuk yang tenaga guru mengenai rekrutmen aturan seleksinya di tahun 2022 karena permennya sudah keluar Bapak Ibu, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, kemudian untuk yang tenaga kesehatan kita lihat di sini yang mengendal tentunya untuk mengenai seleksinya ini adalah Kementerian Kesehatan, dan di sini keterangannya dari pemaparan Kemenpan RB itu masih on progress ya, masih on progress, dan kemudian nanti tentunya menunggu keputusan Menpan RB. Nanti juga akan ada afirmasi untuk tenaga kesehatan karena di sini tertulis yaitu Kemenpan RB afirmasi nakes. Jadi bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K untuk tenaga kesehatan, silakan ditunggu terkait dengan keputusan Menpan RB mengenai afirmasi yang akan diberlakukan di tahun 2022. Nah, kemudian untuk jabatan tenaga fungsional teknis lainnya Bapak Ibu, kita perhatikan di sini itu untuk seluruh instansi baik itu kementerian, lembaga ataupun daerah. Di sini keterangannya masih on progress Bapak Ibu. Nah, begitu pula dengan tenaga jabatan pelaksana yaitu seluruh instansi, kementerian, lembaga atau daerah itu masih on progress juga statusnya. Kemudian juga tenaga dasar ya, seluruh instansi, kementerian, lembaga dan daerah sini masih keterangan on progress. Jadi untuk regulasi yang sudah benar-benar dikeluarkan dan sudah ada aturan resmi mengenai pengadaan ataupun seleksinya itu hanya P3K guru Bapak Ibu ya, tenaga guru yaitu di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini pemaparan dari Kemenpan RB mengenai sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini dibagi 3 Bapak Ibu ya, karena untuk fokus pemerintah di tahun 2022 adalah merekrut tenaga guru, tenaga kesehatan. Itu di sini jelaskan untuk guru sudah ada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu berdasarkan Dapodik Kemendikbudristek, di mana nanti akan ada optimalisasi ya. Tentunya ini untuk usulan Pemda mengenai formasi yang sudah final, tentunya tinggal kita menunggu pengumuman resminya, kemudian ketersediaan anggaran, kemudian Pertek BKN dan mendapat Menq atau Menteri Keuangan, kemudian penetapan kebutuhan atau formasi, dan ini sudah dilakukan semua Bapak Ibu. Tentunya kita hanya menunggu lagi terkait dengan pengumuman resmi untuk penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG ataupun yang seleksi observasi ya. Nanti kita bahas juga mengenai mekanisme seleksi P3K guru. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan di sini itu masih dalam pengumpulan dan pengolahan data, kemudian penyusunan kebijakan. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu datanya itu di SISDMK Bapak Ibu ya, untuk Kementerian Kesehatan. Ini sama statusnya di sini Bapak Ibu untuk organisasi penyusunan Pemda dan lain sebagainya. Kemudian tenaga lainnya di sini kita lihat untuk masih keterangannya dalam proses Bapak Ibu, yaitu pemetaan dan pendataan BKN. Nah, tentunya kita ketahui sekarang itu BKN sudah mengeluarkan aplikasi ataupun portal terbaru terkait dengan pendataan non-ASN ya Bapak Ibu. Ini tentunya untuk seluruh honorer baik itu guru, tenaga kesehatan dan tenaga honor lainnya, yaitu pemetaan potensi yang memenuhi syarat PNS dan P3K atau outsourcing nantinya, kemudian penyelesaian bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita lihat untuk yang mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2022, di mana jenis pelamaran itu ada 2 jenis Bapak Ibu ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022.
itu ada prioritas dan umum. Nah, untuk kategori ataupun kode pelamaran itu ada P1, P2, P3 dan P4. Dan untuk P1 itu termasuk adalah prioritas 1, yaitu lulus PG 2021 baik yang THK 2, guru negeri, swasta dan lulusan PPG. Dimana nanti mekanisme seleksi di tahun 2022 itu langsung penempatan ya Bapak Ibu, langsung penempatan tentunya berdasarkan ketersediaan kuota formasi dan kebutuhan di instansinya masing-masing Bapak Ibu. Nah, tentunya sudah diadakan rakor ataupun coaching klinik kemarin Bapak Ibu. Jadi kita hanya tinggal menunggu pengumumannya saja, dan Bapak Ibu nanti bisa cek langsung di portal SSCSN BKN di akunnya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang kedua atau P2 atau prioritas 2 adalah untuk kategori honorer THK 2, dimana untuk yang prioritas 2 di P3K Guru tahun 2022 ini yaitu hanya melalui seleksi observasi Bapak Ibu ya. Jadi tanpa tes, hanya melalui seleksi observasi atau kesesuaian bagi rekan-rekan THK 2, yang mana nanti pelaksanaannya adalah diseleksi oleh Pemda dan juga Kemendikbudristek tentunya. Nah, kemudian untuk yang kode P3 atau prioritas 3 adalah guru non ASN negeri yang terdaftar Dapodik masa kerja minimal 3 tahun ke atas, itu juga tanpa tes Bapak Ibu, yaitu hanya melalui seleksi observasi atau kesesuaian, di mana nanti pelaksanaan juga tentunya adalah diseleksi oleh Pemda masing-masing dan juga Kemendikbudristek. Dan yang terakhir adalah kode pelamar P4 atau umum. Ini adalah untuk lulusan PPG, kemudian pelamar terdaftar Dapodik, yaitu baik guru swasta dan guru honorer yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, khusus untuk guru honorer negeri ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang kategori umum ini mengikuti seleksi kompetensi melalui tes CAT UNBK, di mana nanti juga ada afirmasi diberikan bagi pelamar umum yang memiliki cerdik, yaitu afirmasinya adalah 100% nilai kompetensi teknis yang didapatkan nantinya. Nah, semua pelamar ini tentunya nanti akan berjalan berdasarkan aturan dari Permenpan RB 20 tahun 2022 jika ketersediaan formasi masih ada Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, jika selesai penempatan namun masih ada sisa formasi, baru berlanjut ke prioritas 2 dan prioritas 3. Begitu pula nanti jika masih tersedia formasi dari setelah seleksi observasi, baru bisa lanjut ke pelamar umum atau seleksi kompetensi melalui tes CAT UNBK. Dan tentunya nanti semua pelamar baik itu P1, P2, P3 dan P4 ini nanti akan melakukan pendaftaran semua melalui portal SSCSN BKN ya Bapak Ibu. Itu portal resmi untuk seleksi calon aparatur sipil negara, dan biasa tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti awal ataupun pertama kali Bapak Ibu tentunya melakukan pendaftaran ataupun melakukan pembuatan akun atau registrasi akun. Dan ini bagi rekan-rekan yang sudah membuat akun pendaftaran ataupun akun di portal SSCSN di tahun 2021, itu tidak perlu lagi membuat akun di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi yang membuat akun di tahun 2022 nanti adalah bagi pelamar yang belum sama sekali membuat akun di tahun 2021 kemarin Bapak Ibu. Jadi wajib di tahun 2022 itu membuat akun terlebih dahulu untuk mengikuti tahapan seleksi P3K 2022 di portal SSCSN BKN. Begitu pula dengan pelamar P3K non guru Bapak Ibu ya, sambil menunggu aturan regulasinya. Tentunya bagi rekan-rekan yang belum membuat akun, nanti setelah dibuka pendaftaran di portal SSCSN, silakan Bapak Ibu semuanya membuat akun terlebih dahulu ya, untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.